Prayitno itu sampai sama saya itu pokoknya mules dah kalau ketemu saya ya, si Edi Prayitno itu ya. Ya, lihat tuh ya. Yang sebelahnya yang orang bule ini ya. Ini yang orang bule ini, terus saya di tengah-tengahnya ini pakai baju hitam, pakai jaket hitam ini ya. Adi Makrus, in memoriam ya, udah meninggal. Nah, kalau dia jelas ya, karena di ini Parang ya, saya sudah pernah kasih kesaksiannya ya. Nah, ada yang namanya Pendeta Dance lagi heboh ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini yang Adi Makrus ya. Ini saya yang kenalin si Edi Prayitno. Mana Edi Prayitno? Nah, ini ya. Tuh, saya sama grupnya AWF itu ya. Terus habis dikenalin, bulan depan saya datang lagi, saya baptis ya Ali Makrusnya. Saya baptis ulang ya. Muhammad Edi Prayitno. Terus dia menghindar udah nggak mau di AWF lagi. Terakhir di AWF dia serang orang Islamnya sama Ali Makrus diserang ya saudara. Lucu sekali ini si Ali Makrus ini berani benar ya. Terus dia cepetan kabur ke Bali ya. Nah, ini Yudi Mulyana juga sama ya. Yudi Mulyana juga sudah kita baptis ulang ya. Saya injili dia waktu itu ya, Sidi Mulyana, saya samperin. Nah, Menahem Ali ini saya tantang debat ya. 3 kali sudah tentukan hari, diundur terus sama mereka ya. Diundur terus. Akhirnya nggak jadi, saudara. Singkat cerita akhirnya nggak jadi. Nah, itu artinya sudah KO lah, udah nggak ada. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi ya, saudara. Nah, kalau kelasnya kayak Yudi Mulyana ini kan S2 teologi, saudara. Ya, S1-nya dari GPPS, kemudian pindah dari STAS ya, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, lalu pindah ke Petamburan, punyanya GBI, lalu lanjutkan di Tiranus, saudara. Dan dia ambil S2 lagi IAIN ya setelah jadi Islam. Nah, tapi pertanyaannya kenapa orang seperti Yudi Mulyana bisa murtad? Ya kan? Nah, terus ada lagi pendeta Dance. Kalau Stefanus Rahmat Sumangkir tadi sudah saya jelaskan ya, mengapa bisa murtad ya. Tapi nanti saya akan menjadi satu ini ya, jadi buat bahan khotbah saya nanti. Ini saya pengantar dulu saja supaya saya ngerti, supaya saudara ngerti kenapa saya cerita ini ya. Apakah pendeta Dance ini beneran pendeta? Enggak ya, saya nggak yakin dia pendeta beneran loh. Ya, saya nggak yakin dia pendeta beneran. Kenapa saya nggak yakin dia pendeta beneran? Ya dari cara khotbahnya saja saya sudah ngerti. Ya, dari cara khotbahnya. Setidaknya kalau dia pendeta pun, dia kemungkinan nggak pernah sekolah teologi ya, saudara. Ya, artinya mungkin dia pernah khotbah di gerejanya. Nah, dia itu cuma sebagai aktivis gereja disuruh khotbah itu loh. Bisa. Dari cara dia khotbahnya saya langsung ngerti. Dari menu yang dia disampaikannya, saya sudah ngerti. Ini pendeta ini bukan hamba Tuhan. Dia nggak menyampaikan. Dia cuma mengkopi saja. Kan itu beredar tuh ya, katanya khotbahnya pendeta Dance itu. Nah, itu cuman apa ya, pendeta abal-abal, aktivis doang gitu. Dari tampang-tampangnya dari ini aktivis doang. Ya, kita semua ngerti lah, kita sesama pendeta kita juga ngerti itu ada tipikalnya. Orang itu kalau pernah sekolah teologi ya kalaupun dia pendeta pun ya pendeta ya kayak si siapa Agustan itu. Ya, ditabiskan oleh sinode dalam sinode. Jadi pendeta. Tapi apa pendeta beneran? Bukan, enggak resmi. Tanya sekolah Alkitabnya di mana? Enggak jelas. Ya beli ijazah. Ya sekolah teologinya di mana? Sekolah apa? Saya tanya ya. STT Anugerah. Saya kan kenal saudara. Saya tanya ini benar Agustan sekolah? Enggak, itu enggak ada itu. Ini di Tasikmalaya. Oh itu apa itu dia statusnya? Oh iya ternyata kursusan Alkitab saudara. Nah, kursusan Alkitab punya kita malah lebih bonafit ya dari luar negeri kita ya. Lebih bonafit punya kita. Nggak heran. Nah, nggak heran orang-orang macam begini itu murtad. Jadi Islam.
Ya, nggak heran, saudara. Dan jangan heran. Nah, nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Nah, Anda juga nggak perlu kayak apa ya, kayak orang ini kok pendeta ini. Tapi orang Islam memang suka begitu ya. Ratusan pendeta di Amerika murtad, ratusan pendeta di Eropa murtad. Orang Islam mah suka hoax ya. Dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, hidup mereka memang dari hoax. Kitabnya kan juga hoax juga kan. Islam itu, Al-Quran itu hoax loh. Kalau Anda tanya arkeologinya, nggak ada, saudara. Semua yang diceritakan di Al-Quran, ya, kalau dia tidak ngambil dari Alkitab, artinya cuma ceritanya Muhammad, lalu ditanya arkeologinya mana, nggak ada. Kalau dia cerita tentang Abraham, ada arkeologinya, Gua Makpelah. Kalau dia nanya, loh di Mekah itu mbak, itu kuburannya Abraham, ya bohong. Anda mau sampai gali kayak apa, nggak akan ketemu bangkainya Abraham, nggak ada di sana. Ya, karena itu bukan kuburan, itu adalah tempat pemujaan orang Zoroaster. Ya, bangunan seperti itu kan banyak di Iran sama di Petra Yordania. Di Iran ya, di Iran maksudnya di Iran. Tapi nggak ada Anda temukan di Israel bangunan seperti Ka'bah itu. Banyak kan di Iran, karena itu memang dari Zoroaster, saudara. Islam itu memang dibangun dari hoax. Jadi Anda nggak perlu, apa ya namanya, nggak perlu panas gitu loh. Sudah tahu itu bohong, ya nggak usah terlalu apa dipedulikan begitu ya. Cuma kan yang kita mau fokus kan kayak orang-orang yang real kayak Yudi Mulyana ini kan. Satu-satunya yang alasannya agak masuk akal hanya Yudi Mulyana. Itu apa? Ya kan? Karena dia mendengar azan katanya. Dia merasa tersentuh, terenyuh. Masuk akal ya, masuk akal. Masuk akal dong. Ya, kenapa? Kenapa dia bisa kemudian terenyuh dengar azan? Karena dia lagi marah sama gereja, sama mertuanya. Mertuanya nyanyi-nyanyi, dia enek. Karena dia lagi gegeran sama mertuanya. Ya kan? Waktu itu dia ada masalah lah ya. Saya dulu ada ngomong-ngomong, ada masalah lah. Ada masalah. Dalam masalahnya yang besar itu, dia akhirnya memutuskan untuk nyebrang. Nah, makanya alasannya dengar azan indah. Tapi selalu dilalui dengan masalah itu. Ya karena ada masalah. Nyatanya balik lagi kok. Karena selama di Islam sendiri dia cerita. Akhirnya dia cerita. Sebetulnya saya nggak percaya Tuhan. Emang Tuhan itu apa sih? Hanya agama. Agama itu hanya atribut saja buat dia. Akhirnya kemana-mana sama saja. Dia sudah belajar. Ya, artinya apa? Dia memang belum menemukan. Ya, apakah hidayah? Ya bukan. Karena dia di Kristen juga nggak percaya waktu itu kok. Nah, mengapa bisa nggak percaya? Nah, nanti kita dengarkan ya. Mengapa bisa nggak percaya? Nah, kemudian dia mengalami juga waktu di Islam, ini dia juga balik lagi. Ya, bahkan di Islam, wah, diiming-iming kawin lagi segala macam ya. Bahkan dia sudah sempat AU dengan yang di Surabaya itu kan. Rekamannya pernah saya bongkar di sini ya. Untuk menyelamatkan dia, saya bongkar rekamannya itu, saudara. Dia sempat marah-marah ya. Sempat marah-marah Yudi Mulyana. Tapi kalau nggak saya bongkar, dia udah mati, saudara. Bunuh sama Hani Christian, sama Moko Kinta kan. Tapi karena sudah saya bongkar, jadi ini ya, aman dia. Nah, itu mau kita bahas ya, dan itu background-backgroundnya. Nanti kita akan membahasnya satu-satu dan bagaimana supaya Anda punya pengalaman dengan Tuhan dan Anda tidak murtad. Ya, supaya Anda nggak murtad. Karena jangan-jangan Anda sebenarnya sudah murtad loh. Jangan-jangan Anda bukan pengikut Yesus. Anda Kristen, tapi jangan-jangan Anda bukan pengikut Yesus. Nah, ini mesti beresin, saudara. Anda mesti yakin dulu. Oh, sekali selamat, pasti selamat. Oh, ya, tentu saya percaya orang yang sudah lahir baru pasti selamat. Tetapi masalahnya Anda belum tentu lahir baru juga kan. Dan bagaimana Anda tetap tinggal di dalam jalan itu
sampai Anda benar-benar mengalami ya yang sempurna itu datang dalam hidupmu. Nah, itu paling penting, saudara. Bahkan ketika Anda nggak peduli dengan agama pun, Anda sebetulnya bisa hidup dalam jalan Tuhan. Anda harus membedakannya. Kalau enggak ya Anda kasusnya kayak orang-orang ini, saudara. Anda kira orang-orang Islam itu ngapain sih dia? Dia beragama, dia beribadah. Anda kalau ngeliat orang Islam ya, saya paling enak tau nggak kalau ngeliat orang Islam itu orang munafik. Atributnya, bajunya, ibadah agamanya, tapi kelakuannya iblis semua, saudara. Kelakuannya iblis. Wah, ibadah yang disuruh makan babi nggak mau. Tapi suruh makan anak orang mau, saudara. Munafik kan? Iya kan? Makan babi, oh nggak mau. Makan anak orang, selingkuhi, semua orang diselingkuhi sama dia. Oke, ya. Ya. Nah, saya mau tunjukkan ini. Yang di tengah ini in memoriam ya. In memoriam. Ya, lagi S3 ya, teologi ya, in memoriam. Karena kena COVID kemarin. Ya. Nah, dia ini penginjil yang sangat efektif ya. Dia banyak memberitakan Injil. Dia banyak memberitakan Injil dan banyak yang dimenangkan ya oleh dia. Nah, yang di sebelahnya saya itu nanti sama kita akan mau bikin acara ya. Namanya Ahmad Fauzi. Dan saya baptis juga. Ya, dibaptis sama Saifuddin nggak mau dia. Ketemu saya langsung mau dibaptis ya. Nah, ini saya baptisnya ini dulu sama yang dari Padang gitu ya. Teman saya dari Padang itu yang saya baptis juga. Waktu baptis dia sama Pak Thomas itu ya. Dulu kita baptisnya. Saya baptis Ali Makru juga sama Pak Thomas ya dulu ya. Baptis Ali Makru juga sama Pak Thomas. Sama ini Ahmad Fauzi juga saya baptis sama Pak Thomas juga. Ya. Nah, si Ahmad Fauzi ini nanti akan ini ya sama Bu Wivina tentang psikologi agama. Saya lagi tunggu Bu Wivina, katanya mau siapkan dulu materinya. Kalau itu, soalnya kalau materi yang psikologi agama ini adalah salah satu tesis dan disertasi saya. Ya, saya kan S2-nya 2 kali. Ya, yang satu saya ambil tesisnya saya tentang khilafah terakhir, yang tesis satunya tentang ini ya tentang orang murtad ini. Nah, yang disertasi saya, doktoral saya juga tentang ini ya, orang-orang Iran yang murtad ini ya, orang-orang Iran yang jadi Kristen. Nah, ini si Ahmad Fauzi ini adalah yang kita baptis ya, sempat kita baptis. Kita baptis dia itu waktu di rumah sakit ya. Rumah sakit kita baptis ya. Nanti kita akan bareng sama Pak Ahmad Fauzi kita nanti akan bicara. Ya, luar biasa kan? Jadi ini Ahmad Fauzi ini anaknya Ustadz ya, anaknya Ustadz. Anaknya salah satu pimpinan Islam lah, ormas Islam lah ya. Oh nggak main-main ya, kalau saya tak sambalin bener saudara. Bentar ya, saya mau tunjukkan lagi, tadi ada satu lagi ya. Ini orang Uighur ya, dulu saya pernah cerita ya, ini orang Uighur. Nah, ini adalah orang Uighur yang ada di camp ya, di camp pengungsi. Saya injili dia ya. Cuman waktu itu dia sudah keburu pindah, jadi kita nggak sempat follow up. Tapi istrinya tuh nggak seneng sekali sama saya ya, karena saya nginjili suaminya. Ya, ngomongnya pakai bahasa Mandarin, saudara. Saya bisa bahasa Mandarin tapi putus-putus ya, nggak lancar gitu ya. Jadi sepotong-sepotong. Dia ini bisa pakai bahasa Mandarin ngomong sama saya. Tapi orang Uighur, dia lama di Turki ya. Dia tinggal kalau nggak salah 4 tahun di Turki. Istrinya juga sama ya. Anak ini namanya Muhammad, saudara. Ya, anaknya dia namanya Muhammad ini. Sipit begitu ya orang namanya Muhammad.
Anak saya Injil. Oh saya benar-benar ya saya Injilin ya. Ini ya saya sempat tinggal di camp ya. Saya sempat tinggal di camp. Saya Injili mereka saudara. Ya ini orang Iran, orang Irak sama orang Syria. Ya orang Iran, orang Irak sama orang Syria. Kita makan satu meja kita sama-sama ya. Ini waktu saya di camp ya. Campnya bagus saudara. Ini dulu pertama kali saya masuk Jerman saudara. Pertama kali saya masuk Jerman. Saudara lihat ya, bagaimana. Ini saya lagi ngajar orang-orang Iran ya. Saya lagi ngajar orang-orang Iran. Banyak orang-orang Iran yang saya baptis ya. Mengapa orang Iran sangat responsif sekali? Ya. Imigran yang paling responsif terhadap Injil adalah orang Iran. Ya. Ini tanggal berapa itu? 27 September 2019, saudara. Ya, 27 September 2019 itu masih ada tanggalnya tuh ya di bawahnya tuh. Ya, ada tanggalnya itu. Mereka responsif sekali ya terhadap Injil ya. Ini saya habis baptis mereka ya. Ini artinya ada di ini ya, ada di foto di websitenya Hagios. Jadi kita di Jerman, saya lagi muridkan orang-orang Iran ini ya. Beda camp ya. Ini di campnya mereka apa? Di gereja, sorry ya, di gereja karena dia jadi church asylum. Gereja itu bisa memberikan asylum ya kalau di Eropa. Nah, dia itu ditolak asilumnya, lalu dia daftar di gereja. Nah, di gereja itu kemudian dia sudah saya baptis, lalu saya muridkan, saudara. Tetap saya datengin. Setelah saya kenal sama pendetanya sudah oke, sudah saya serahkan. Itu ya, saya kerjasama dengan gereja lokal. Makanya saya jarang kerjasama dengan gereja Indonesia, karena gereja Indonesia nggak mau ngurusin begini, saudara. Kenapa? Ya rugi, nggak ada duitnya. Bingung ya, saya juga bingung, nggak ngerti itu. Nah, kalau gereja-gereja Jerman banyak ngurusin asilum, dia mau. Gereja Indonesia saya nggak ngerti kenapa mereka nggak mau ngurusin asilum. Ya, nah, ini Pastor Fred ini ya. Pastor Fred ini ya, ini yang itu orang Iran, pendeta Iran juga ya. Nah, dia sama saya, saudara. Dia senang sekali dengan kedatangannya saya ini. Luar biasa ya. Oke. Nah, ini saya baptis orang Irak ini ya. Pemuda dari Irak ini saya baptis ini. Saya injili dia. Nah, yang sebelah kiri orang Yemen yang baru dibaptis juga. Ya, orang Yemen juga. Nah, dia bisa bahasa Inggris. Makanya saya ngomong-ngomong sama orang Irak ini pakai bahasa Inggris dengan si orang Yemen ini, lalu orang Yemen ini yang membantu saya ngomong terjemahin. Ini yang saya bilang itu ya, Hussein Martin Luther. Yang pertama kali saya menerjemahkan, dia menerjemahkan bahasa Inggris. Ya, saya baptis itu ya dalam sekali pertama itu baptis 40 orang, saudara. 40 orang langsung saya baptis itu ya, masal ngeri ya. Oke ya. Siburian itu Pak, yang di Bekasi Pak. Namanya siapa namanya? Marudut Siburian. Marudut Siburian, ya Marudut Siburian, ya. Marudut Pak. Marudut. Ya. Nah, Marudut itu kemarin anaknya pernah curhat di Facebook itu ya, akhirnya membalas karena merasa dibully. Enggak ada yang bully, cuman kita kasih tahu waktu itu ya. Kenapa harus murtad? Nah, ternyata gara-gara dia minta sesuatu nggak diperhatikan. Nah, berapa orang mencoba memeras saya dengan begitu ya. Nah, dia bilang membanding-bandingkan itu sudah Kristen dikasih motor, itu Kristen dikasih itu Kristen loh. Saya bilang dia dikasih motor bukan karena Kristen. Ya, jadi pernah dari ibu ketua itu membelikan ngasih motor buat dia. Kenapa? Karena kita sudah tolong dia dan dia makin bertumbuh dua dia rajin, saudara. Terus kita bilang, kita kan kalau ngomong nggak cuma ngomong. Kamu gini, sudah kita pinjemin. Nah, nggak usah pinjemin, kasih aja, katanya ibu ketua gitu. Asalnya kita cuma mau pinjemin doang. Tapi sama ibu tuh kasihkan aja. Nah, itu begitu. Jadi bukan wah terus kita iming-iming. Nah, ini ada orang terus kemudian jadi Kristen, terus dia banding-bandingin sama ini sudah dikasih itu sudah dapat ini, dapat itu.
Loh, kamu dari Oh, Kristen, kamu ngarep-ngarep sembako daninya. Wah, langsung saya bilang, demikian enggak. Lu, sama Pak, Pak. hampir mirip ceritanya Pak. Ya, si Marudu tuh begitu ceritanya. Iya, hampir mirip ceritanya begitu Pak. Jadi dia digusur dari Kalimalang karena itu memang tanah pengairan. Jadi itu tanah garapan Pak, gerejanya terletak di tanah garapan. Jadi digusur oleh Pemprov Bekasi sehingga dia mencari tempat minta bantuan ke Rayon 8. Dia kan di bawah Pak Weweko Rayon 8. Jadi dia minta bantuan, ternyata Pak Weweko sudah memberi bantuan tapi mungkin agak kurang. Nah, jadi pada waktu itu dia mencari tempat dan dapat, mungkin ya minta sana minta sini, mungkin dengan alasan mencari iba orang lain karena dia dapat gusuran itu Pak. Nah itu salah satu yang jadi dia mencari dana itu lewat penggusuran itu, sehingga di dalam perjalanan itu ternyata dia dapat sebuah tempat di daerah Bekasi juga, di Bekasi Timur, itu tidak memadai juga dan bantuan sangat kurang. Dia merasa seperti itu, dan itu bukan hanya ke Rayon 8 aja, dia minta sana minta sini Pak. Jadi banyak sekali dia minta bantuan dengan cara mencari iba dari penggusuran itu gitu Pak. Jadi akhirnya dia memutuskan karena bantuan itu kurang, ya dia mencari celah mungkin ke aliran-aliran keras di Bekasi ini Pak. Jadi dia ikut gabung, ternyata mungkin sudah ada yang memberikan sesuatu kepada dia, dan dia mau lewat uang itu, dia lewat pemberian itu dia mau mengorbankan apa yang dia punya. Jadi meninggalkan kependetaannya dan kekristenannya Pak, sehingga dia ikut gabung dengan aliran-aliran keras juga itu. Gitu Pak mungkin ceritanya. Saya kenal banget sama Pak Marudut Siburan itu karena satu ini Pak, pernah sering ketemu juga sama Pak Marudutnya di Bekasi. Itu Pak. Terus akhirnya dia sudah selesai jadi Islam, bagaimana tuh dia? Jemaatnya bubar, gerejanya? Jemaatnya nggak ada Pak, paling ya 5 orang kalau nggak salah kan? Ya begitu. Ya 5 orang, paling ya segitu paling Pak. Itu pun berikut keluarganya tuh gimana itu, kurang ngerti juga. Tapi sepi Pak, memang di gerejanya itu nggak ada jemaat. Gitu Pak. Mungkin karena dia sudah kedesak atau bagaimana caranya dia ini, dan dia pernah WA saya juga waktu dia mau pulang kampung itu, cari dana untuk ini itu juga dia WA saya juga. Jadi memang ya begitulah kebanyakan pendeta Pak sekarang ini memang. Jadi jauh dari apa yang Pak Pastor ajarkan, yang bermarturia, berdiakonia itu sangat. Bentar. Oke, lanjut. Kena mute. Sangat jauh Pak, sangat jauh untuk pekerjaan gereja sekarang itu, sangat jauh untuk melakukan itu. Walaupun ada sesuatu yang mereka lakukan itu hanya untuk cari nama atau cari panggung atau bagaimana supaya mereka mendapat keuntungan aja kemudiannya Pak. Kebanyakan begitu di Bekasi. Ya. Oke, terima kasih informasinya ya. Jadi ini ada tambahan informasi lagi ya dari informasi yang sebelumnya. Benar ya, jadi informasi yang saya dapatkan sama ya dengan yang Pak Ardiansah, apalagi Pak Ardiansah ini ternyata kenal baik ya. Kenal baik Pak. Kenapa kenal baik waktu mau murtad itu nggak dikenalin ke saya, kan bisa bertobat nanti dia. Karena memang orangnya sangat lincah Pak, lincah berkata-kata, lincah untuk mencari celah, lincah untuk kesana kemarinya Pak. Jadi dia memang sangat hal-hal yang kayak gitu sangat lincah. Kalau berkata-kata nggak bisa
kita bukan kalah sih, tapi dia mau mendengarkan apa yang dia bilang saja, tidak mau mendengarkan orang lain. Wah, kalau ketemu saya bisa disekak dong ya, berarti kalau begitu ya. Iya. Kelek saya Ya kalau gitu. ketemu Pastor Paul harus disekak, itu pasti masuk itu, Pak. Luar biasa emang. Iya. Oke ya. Oke,